Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terkait pembahasan soal P3K Guru 2023, soal observasi SJT P3K Guru 2023 untuk penentu P2 P3 lulus ASN P3K 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru teman-teman ya seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023. Baik Bapak Ibu, tanpa perlu berbasa-basi lagi, kita langsung saja tutup poin ke informasinya. Terkait pembahasan soal P3K Guru 2023, soal observasi SJT P3K Guru 2023 penentu P2 P3 lulus ASN P3K 2023. Langsung saja teman-teman ya, kita tuduh poin ke informasinya. Oke teman-teman, untuk soal nomor pertama ya, di sini dikatakan seorang guru dibenci seorang peserta didik karena ketika guru memberikan contoh dia merasa disindir, padahal sang guru tidak bermaksud demikian. Sebagai seorang kolega yang mengetahui hal tersebut, maka yang paling penting untuk dilakukan. Jadi ceritanya teman-teman guru itu berposisi sebagai kolega ya, kolega dari seorang guru yang dibenci oleh seorang peserta didik karena ketika memberikan contoh pelajaran dia merasa tersindir, artinya peserta didik itu merasa tersindir. Nah, kira-kira hal penting apa yang harus dilakukan oleh kolega tersebut teman-teman ya? A. Membiarkan peristiwa itu berlangsung karena merasa tidak berhak mencampuri urusan guru yang lain dengan peserta didiknya. Ini kurang bijak sih teman-teman ya, saya garis. Oke, B. Mengajak dialog dengan peserta didik tersebut untuk tidak tersinggung dan memahami karena belum tentu contoh yang dibuat guru memang untuk melecehkan dia. Ini ada kemungkinan yang paling tinggi bobot nilainya untuk SJT-nya. C. Membiarkan peristiwa tersebut karena merasa tidak memiliki kewenangan. Ya, ini kurang tepat juga. D. Menggali informasi dari guru dan peserta didik secara terpisah. Kemudian yang kesepakatan bersama mengajak dialog keduanya agar keduanya saling memahami. It's okay, ini bisa juga. Memberitahu kepada peserta didik kelas secara tidak langsung agar tidak mudah tersinggung. Ya, ini juga benar. Jadi ada 3 opsi terkuat teman-teman untuk jawaban soal nomor 1 ini. B, kemudian D dan E. Kenapa? Karena kita lihat di sini ceritanya guru ini menyampaikan contoh pelajaran ya yang membuat peserta didik tersinggung. Berarti ada miskomunikasi. Jadi yang harus dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini kolega sih sebenarnya teman-teman, itu adalah menggali informasi dulu dari guru dan dari peserta didik, tapi dilakukan secara terpisah. Nah, setelah itu nanti akan diadakan kesepakatan bersama mengajak dialog keduanya agar keduanya saling memahami. Ini lebih tepat sih ya, ini bijaksana teman-teman ya. Jadi kita tidak cuma mendengarkan alasan dari satu pihak saja. Jadi ada dari guru dan juga peserta didik secara terpisah. Karena di sini peserta didik ini merasa tersindir di soal teman-teman ya, tapi guru ini juga mengatakan bahwa bukan siswa yang disindir, seperti itu ya. Jadi memang harus mempertemukan dulu, harus didapatkan dulu informasi dari kedua belah pihak ya, baik dari guru dan peserta didik, tapi dilakukan secara terpisah. Jadi menurut admin pribadi yang paling tepat sih D teman-teman ya. Tapi kalau ada perbedaan, silahkan lah ya teman-teman ya, komen di kolom komentar. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Nah, soal berikutnya seperti ini teman-teman ya. Saat mengajar, seorang guru mendapati bahwa seorang peserta didik yang merupakan anak dari rekan sejawatnya tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Tanggapan guru terhadap peserta didik tersebut ya. Oke. Jadi ada peserta didik ya teman-teman ya yang merupakan anak dari
rekan sejawat dari guru yang menjadi wali kelas peserta didik tersebut dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau tidak mengerjakan PR. Kira-kira apa tanggapan guru terhadap peserta didik? Jadi polanya di sini peserta didik ini adalah anak dari guru juga teman-teman ya. Nah, si wali kelas ini apa tindak tanggapan apa yang harus dilakukan? A menegur peserta didik tersebut tanpa membedakan latar belakang keluarganya sebagai upaya untuk mendidik. It's okay ya, ini masuk akal. B menegur peserta didik tersebut yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah supaya kelihatan tidak pilih kasih. Ini salah ya. Ini salah, bukan salah sih, kurang tepat sih ya. Mengingatkan peserta didik tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya tanpa memberi poin pelanggaran karena segan dengar kesejahteraan. Kita tidak boleh segan ya. Ini tidak bisa membeda-bedakan. Jadi B dengan D ini sudah gugur teman-teman. D menegur peserta didik tersebut secara objektif karena sebagai guru kelas harus adil. E menegur peserta didik tersebut secara halus mengingat jasa orang tuanya di sekolah ya. Jadi ada dua opsi terkuat teman-teman antara A dengan D, sama-sama menegur ya. Kalau opsi A tadi itu menegur peserta didik tersebut tanpa membedakan latar belakang keluarganya sebagai upaya untuk mendidik. Jadi opsi yang paling tepat sih A teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada jawaban yang lain ya, silahkan komen lah teman-teman ya di kolom komentar ini. Lanjut lagi untuk soal berikutnya. Nah ini dia ya. Ini agak panjang sih teman-teman ya. Oke, Anda adalah guru SMA. Saat Anda ditugasi kepala sekolah untuk memeriksa kelengkapan atribut anak-anak, Anda menemukan bahwa sebagian besar peserta didik kurang lengkap teman-temannya dalam mengenakan atribut upacara. Hal yang Anda lakukan: A. Memanggil dan memberi sanksi pada peserta didik yang tidak memiliki atribut lengkap. B. Mencatat dan menyerahkan catatannya pada wali kelas agar mereka ditegur. C. Mendiamkan saja karena enggan untuk menegur sebab peserta didik sudah sering tidak memakai atribut. D. Memberikan aset kepada semua peserta didik agar memakai atribut lengkap. E. Mengumpulkan semua peserta didik yang tidak memakai atribut lengkap dan mengingatkan untuk memakai atribut pada upacara mendatang ya. Oke, jadi ini mungkin ya opsi E sih teman-teman ya untuk materi soal nomor 4 ini ya. Yang paling tepat menurut admin pribadi ini adalah opsi E ya teman-teman ya. Semua bagus ya, tapi yang paling tepat E sih ya. Oke, jadi kita mengumpulkan dulu semua peserta didik yang tidak menggunakan atribut lengkap, kemudian mengingatkan mereka agar memakai atribut pada upacara mendatang. Seperti itu kira-kira ya. Lanjut teman-teman ya, kita pindah lagi soal nomor berikutnya. Nah, di sini soal berikutnya adalah seperti ini. Anda memutuskan pulang lebih cepat karena mendapat kabar orang tua sakit teman-teman ya, sehingga berniat mengakhiri jam mengajar 1 jam sebelum waktunya. Hal yang Anda lakukan: A. Memberi tugas untuk belajar secara mandiri kepada peserta didik. Jadi pada saat teman-teman akan mengakhiri jam mengajar 1 jam sebelum waktunya, apa yang dilakukan seorang guru pada saat itu? A. Memberi tugas untuk belajar secara mandiri kepada peserta didik. B. Mengakhiri pelajaran tanpa memberikan tugas. Ini salah ya, harus ada tugas lah ya. Meminta izin kepada peserta didik dan meminta tolong guru piket untuk melanjutkan masuk kelas. Kurang tepat teman-teman ya. D. Meminta guru piket untuk melanjutkan kelas. Kurang tepat. Meninggalkan kelas dan meminta ketua kelas untuk mengawasi teman-temannya agar tidak ramai. Ya, it's okay. Ada dua pilihan terkuat di teman-teman ya, antara A dengan E. Kalau menurut admin pribadi, seorang guru itu bisa memberikan tugas. Nah, jadi kalau diberikan tugas, otomatis ada tanggung jawab dari peserta didik. Jadi memberikan tugas untuk dikerjakan secara mandiri atau belajar secara mandiri. Jadi nanti melatih kemandirian dari siswa. Nanti guru periksa ketika kembali teman-teman ya. Seperti itu kira-kira, itu yang wajib teman-teman pahami ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Nah ini dia untuk soal nomor berikutnya ya. Guru dan peserta didik terlibat dalam proyek bersama teman-teman ya untuk membuat mobil listrik. Ya, untuk membuat mobil listrik. Peran yang sesuai dilakukan agar tujuan proyek tercapai adalah A. Mengerjakan tugas yang lain dan mendorong peserta didik untuk mengerjakan semua tugas agar mereka bisa belajar lebih banyak. B. Meyakinkan peserta didik bahwa proyek ini penting teman-teman ya, sehingga mereka termotivasi dalam bekerja dalam proyek dan mendampingi peserta didik di setiap tahapan proses dalam proyek. Senantiasa menerapkan prinsip ganjaran dan hukuman, mengontrol detail pekerjaan agar tidak terdapat kesalahan satupun dalam proyek tersebut. Mengajak peserta didik membuat kontrak kerja dan perjanjian tentang peran setiap personel agar bertanggung jawab secara bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan proyek. Dua kemungkinan opsi jawaban di sini teman-teman ya, antara B dengan D, C, E ya. Tapi kalau menurut admin pribadi di sini yang paling tepat di sini ya apa ya? Karena di sini
guru dan peserta didik itu kan terlibat dalam proyek bersama untuk membuat mobil listrik ya. Jadi alangkah bagusnya kalau ada kontrak kerja antara guru dengan peserta didik. Jadi kalau menurut admin pribadi tujuan kontrak kerja itu agar nantinya siswa atau setiap personel itu bertanggung jawab ya secara sungguh-sungguh dalam menyelesaikan proyek mereka. Jadi kalau menurut admin pribadi opsi yang paling tepat sih teman-teman ya, mengajak peserta didik membuat kontrak kerja dan perjanjian tentang peran setiap personil ya teman-teman ya, agar bertanggung jawab secara sungguh-sungguh dalam menyelesaikan project seperti itu ya. Itu opsinya. Kalau yang berbeda silahkan komen sih ya di kolom komentar soal nomor berikutnya, nomor terakhir. Nah, untuk soal nomor terakhir ini silakan teman-teman kerjakan, silakan dijawab, kemudian teman-teman komen di kolom komentar soal nomor 7 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.